Ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Sebab aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya yang terus dinyatakan bagi kita. Puji syukur kepada Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita, sehingga seluruh jemaat-Nya tetap berada di dalam keadaan sehat selamat sampai saat ini, dan dimungkinkan untuk kembali menyatakan persekutuan kita di minggu yang telah Tuhan kuduskan ini, di dalam kesatuan hati, kesatuan iman, dan kesatuan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa menyatakan kehadirannya di tengah-tengah ibadah yang kita laksanakan sekarang ini di rumah kita masing-masing. Tuhan telah menjaminkan kehadirannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang rindu berjumpa di dalam nama Tuhan, sebagaimana firman-Nya dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu jemaat kekasih Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dengan berdiri dan mengangkat pujian kerinduan kita dengan menyanyikan Satu Hal Yang Kurindu. Satu hari di pelataran-Mu, daripada
semua kemurahan-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu memuliakan nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dan alami di dalam kehidupan ini, namun percayalah bahwa Tuhan selalu mampu membuktikan kasih-Nya yang besar bagi kita. Bahwa ketika kita masih tetap diizinkan untuk menikmati nafas hidup sampai saat ini, itu hanya berlaku di dalam kemurahan kasih-Nya saja, bukan karena kekuatan kita. Oleh karena itu, mari kita mengagungkan kemurahan kasih-Nya itu dengan menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih sebagaimana dituliskan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita sambut hukum Tuhan ini dengan pujian bahasa kasih. Kasih itu
andai kata ku berikan segala milikku, namun tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Dan karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan kuasa kasih-Mu, dan hati kami diliputi oleh ungkapan syukur kepadamu. Karena kami percaya bahwa sampai detik ini kami tetap sehat selamat hanya karena kemurahan kasih Tuhan, dan boleh menyatakan persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman dalam kesatuan hati, iman dan pengharapan hanya kepadamu. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengar firman. Suci kuduskanlah hati kami agar kami layak untuk berada di sekitar firman-Mu. Suci kuduskanlah hati dan pikiran kami agar kami memahami kehendak-Mu Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Ampunilah dosa kami dan bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita renungkan bersama-sama pada saat ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada
jemaat yang ada di Efesus ini, ia tulis ketika ia berada di dalam penjara di Roma, dan surat ini dikirim oleh Rasul Paulus ke Efesus melalui seorang yang bernama Titikus. Bisa kita lihat di dalam pasal 6 ayat 21 dan 22. Orang yang sama yang menyampaikan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Penting untuk kita ketahui Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa pada saat itu di Efesus, masyarakatnya di sisi keagamaan masih sangat dipengaruhi oleh penyembahan terhadap Dewi Artemis. Penyembahan terhadap Dewi Artemis ini menjadi hal pokok, menjadi hal utama, karena ia dianggap sebagai Dewi kesuburan dan juga kemakmuran. Tetapi juga karena ia dianggap sebagai penyelamat dan pemburu dan merupakan dewi pemimpin para penjaga dari segala yang ada di alam bebas seperti pohon dan sungai. Jadi tidaklah heran kalau bagi Efesus, Dewi Artemis sangat dipuja karena dianggap sebagai dewi yang menjaminkan keselamatan dan menjaminkan kemakmuran di dalam kehidupan mereka. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus yang secara khusus memuat ajaran tentang bagaimana memperoleh keselamatan yang sejati di dalam diri orang percaya. Jadi hal ini dengan sengaja ditulis untuk mematahkan pemahaman keselamatan yang muncul di berbagai budaya dan bangsa termasuk Efesus, dengan menekankan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kuasa lain yang bisa memberikan keselamatan selain kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita membayangkan bagaimana kondisi yang sedang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat yang di Efesus ini sebagai seorang tahanan yang ada di dalam penjara, maka sudah pasti bahwa ia sedang mengalami keadaan menderita dan juga tertekan. Bisa jadi juga berada dalam keadaan menyesali hidup. Apalagi Bapak Ibu bahwa Rasul Paulus ini dipenjara bukan karena ia melakukan sebuah kesalahan, melainkan karena ia memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi coba kita perhatikan kondisi dan suasana hati dari Rasul Paulus ketika ia menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus di dalam ayatnya yang ke-16. Aku tidak berhenti mengucap syukur. Saudara-saudara, ternyata dalam kondisi itu Paulus bukan sedang mengeluh. Paulus tidak berada dalam keadaan bersungut-sungut, bukan pula tertekan dan merasa kecewa, tetapi justru hatinya diliputi oleh sukacita dan syukur. Ini bukanlah perkara yang umum. Sulit menemukan seorang yang mampu bersukacita, hatinya diliputi oleh syukur di tengah kondisi yang sangat sulit dan tertekan. Ini sangat mengagumkan. Mengapa demikian? Ayat 15
memberikan penjelasan mengapa ia bersukacita, mengapa ia bersyukur, mampu dan berada dalam keadaan bersukacita dan bersyukur sekalipun keadaannya bukanlah keadaan yang menyenangkan. Ayat 15 menjelaskan Paulus tetap bersukacita dan bersyukur walaupun ia dalam penjara disebabkan karena suatu alasan yang Rasul Paulus anggap sangat penting, yaitu mendengar kabar tentang iman orang-orang percaya kepada Yesus Kristus di Efesus, yang sekalipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih melakukan penyembahan terhadap Dewi Artemis, tapi mereka tetap hidup mengasihi Yesus dan mengasihi saudara-saudara seiman lainnya, termasuk mengasihi orang-orang kudus. Mereka hidup dalam kesetiaan penuh kepada Yesus Kristus. Nah, dari mana Rasul Paulus tahu tentang hal ini? Sebagaimana yang menyampaikan suratnya, maka sangat mungkin dari Titikus berdasarkan pasal 6 ayat 21 dan 22. Ternyata yang ia alami adalah sukacita karena mendengar bahwa ada perkembangan yang sangat baik dalam hal kehidupan beriman yang diperlihatkan oleh jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan perkembangan iman, perkembangan rohani itu menjadi obat baginya yang mendatangkan sukacita walau ia berada di dalam penjara. Kabar perkembangan iman dari jemaat yang ada di Efesus bukan hanya mengubah suasana yang ada di dalam penjara yang penuh dengan tekanan menjadi sebuah sukacita, tetapi juga kesaksian firman mengatakan membuat Paulus melupakan suasana penjara yang penuh dengan tekanan itu, dan kini ia punya kesibukan yang istimewa di dalam penjara, yaitu menjadi pendoa bagi jemaat di dalam ayatnya yang ke-16. Dan sekalipun berada di dalam penjara, tetapi ia tetap mampu mendampingi mereka melalui surat yang menguatkan. Nah, saudara-saudara, dalam kesesakan, pengharapan itu sangat penting. Itulah sebabnya di dalam surat ini Paulus mendoakan seluruh jemaatnya di Efesus agar memperoleh pengertian tentang pengharapan kepada Yesus Kristus di dalam ayat 18. Bahkan menurut Rasul Paulus, pengharapan yang dimaksud adalah pada kuasa Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ayat 19 dan 20. Dan bahkan kuasanya itu jauh lebih besar dari kuasa manapun di dunia, termasuk para pemerintah yang memenjarakannya dalam ayat 21, dan kuasa-kuasa lain, kuasa dari dewi-dewi yang disembah oleh orang-orang yang ada di Efesus. Dan inilah yang kemudian membuat Paulus kuat dan mampu menanggung derita di dalam penjara. Kekuatan pengharapan itulah yang kemudian memampukan ia untuk tetap bisa meneguhkan jemaat, di mana seharusnya orang yang ada di luar penjara lah yang harus menguatkan yang ada di dalam penjara. Tetapi kini dengan kekuatan pengharapan, justru sebaliknya yang terjadi. Paulus menjadi penguat bagi mereka yang ada di luar dari penjara itu. Ayat 22 sampai 23
Paulus menyebut perkara penting bagi hidup berjemaat, terutama bagi jemaat Efesus, bahwa yang utama dari segala sesuatu adalah mengakui Yesus Kristus sebagai kepala segala sesuatu, termasuk kepala dari jemaatnya. Jemaat Efesus ayat 22. Dan selanjutnya kesadaran diri pada Efesus bahwa mereka adalah tubuhnya. Hal ini Paulus anggap sangat-sangat penting untuk mengajak jemaat berada dalam satu kesatuan, berada di bawah satu komando dari satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Sekaligus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah tubuh Kristus sebagai jemaat. Dengan demikian mereka tidak boleh terpecah, melainkan tetap menjadi satu, menjaga kekudusan hidup sebagaimana kekudusan yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang adalah kepala atas jemaatnya. Jika memperhatikan keseluruhan tulisan Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal mengucap syukur memang ia alami karena kabar baik dari Efesus. Kabar baik tentang pertumbuhan iman. Tetapi kekuatan mengucap syukur datangnya dari Yesus Kristus. Dialah sumber dari ungkapan syukur Paulus. Saudara-saudara, apa yang menjadi pesan firman ini kepada kita melalui kesaksian dan keteladanan hidup Rasul Paulus? Yang pertama, ketika Rasul Paulus dalam penjara penuh dengan tekanan dan penderitaan, ia tetap mampu berkata, "Aku tidak berhenti mengucap syukur." Dalam ayat 16. Bersyukur dalam penderitaan adalah hal yang sering dianggap tidak mungkin, tidak logis, dan hampir tidak ada yang mau dan bersedia melakukannya. Tetapi Paulus mampu melakukannya. Mengapa? Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 Rasul Paulus mengajarkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata perintah ini tidak hanya ia ajarkan, tetapi juga ia lakukan dan kerjakan. Ia hidup. Saudara-saudara, adalah penting bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi bukankah adalah mustahil mengucap syukur di atas segala sakit dan duka yang dialami? Lalu bagaimana supaya kita mampu melakukannya kalau itu adalah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita? Paulus mengucap syukur bukan alasan tentang apa yang ia alami. Ia tidak mengucap syukur berdasarkan kondisi dirinya, melainkan tentang apa yang Tuhan sudah buat bagi jemaat di Efesus yang telah berhasil di dalam imannya. Dalam ayat 16. Itu berarti kita diajak mengucap syukur bukan karena melihat apa yang terjadi di bawah, yaitu di sekitar kita, di dalam dunia ini, tentang sehat, sakit, bahagia, susah, bekerja, dan lain-lain sebagainya, tetapi berdasarkan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan di atas sana. Tidak peduli apa yang terjadi di bawah kolong langit ini, yang paling utama adalah apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan rancangkan di atas sana. Itulah alasan kita mengucap syukur. Selalu saya katakan, alasan terutama kita mengucap syukur adalah karena keselamatan kita, karena kehidupan kekal yang Tuhan Yesus sudah jaminkan kepada kita. Itu berbicara tentang rancangan Tuhan di atas sana. Ini merupakan kesaksian yang luar biasa, yang mendatangkan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Bagaimana iman yang sungguh kepada Yesus Kristus mampu membuat seseorang tetap bersyukur dalam segala kondisi, bersyukur untuk keberhasilan orang lain meskipun ia sendiri tidak dalam kondisi baik, bersyukur
untuk sukacita yang dialami oleh orang lain sekalipun ia sendiri berada dalam kondisi tidak baik. Kemudian yang kedua, kemajuan iman jemaat Efesus menjadi inspirasi bagi Paulus untuk bersyukur dan sekaligus membuat dirinya menyibukkan diri untuk meneguhkan, mendoakan, menguatkan Efesus melalui doa pribadi dan berbagai nasihat di dalam surat-surat dia kirim kepada jemaat. Sekarang menjadi perenungan bagi kita. Berapa banyak dari kita yang cenderung untuk menyerah pada keadaan pahit yang kita alami di dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang tidak mau jadi berkat, yang tidak mau bersyukur di tengah-tengah keterpurukan hidup. Belajar dari Paulus yang tidak berharap dihibur, dilayani orang di luar penjara, tetapi malah menjadi kekuatan dan berkat bagi mereka yang ada di luar sana. Maka demikianlah harusnya kita. Kondisi apapun, keadaan apapun yang kita alami tidak boleh menghalangi kita untuk bersyukur dan melanjutkan karya pemberitaan Injil, sama seperti Rasul Paulus melakukannya sekalipun ia ada di dalam penjara. Kondisi terpuruk itu justru dijadikan sebagai kekuatan untuk terus berkarya. Nah, bagaimana dengan kita? Kiranya kita juga dimampukan untuk melihat peluang dapat bersyukur dalam segala hal. Juga untuk melihat berbagai peluang di kondisi tidak nyaman sekalipun untuk dapat bersyukur, bahkan memuliakan nama Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama kita. Di sisi lain, kita pun diajar untuk tidak terpaku pada penjara hidup kita masing-masing. Penjara itu bisa berupa pergumulan-pergumulan dalam banyak hal, seperti Paulus tidak terpaku pada sempitnya penjara, namun tetap sibuk untuk mendoakan dan menulis surat dari penjara untuk menguatkan jemaat yang ada di Efesus maupun yang ada di Kolose. Maka kita pun mesti demikian. Selalu ada hal berharga, selalu ada pekerjaan yang baik yang bisa kita lakukan. Berhentilah fokus pada masalah dan beban hidup kita. Jangan hanya melihat beban yang dipikul, alihkan sudut pandang kita pada kekuatan Allah, pada kuasa Allah di dalam Yesus Kristus untuk beroleh pengharapan, dan mulailah menjalani kehidupan ini dengan positif sebagaimana yang Paulus lakukan. Percaya, kita juga bisa melakukannya karena Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya sebagai kesaksian hidup yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk sejenak marilah kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Untuk saat teduh kita, mari kita meresponi firman dengan nyanyian yang sekaligus akan mengiringi persembahan syukur kita dengan nyanyian Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan
teruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Teruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu kembali dinyatakan bagi kami, sehingga kami semua boleh melaksanakan ibadah hari Minggu ini di dalam kesatuan hati, kesatuan iman, dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir menyapa kehidupan kami. Kiranya firman ini bisa menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Janganlah kami hanya menjadi pendengar, tetapi jadi pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan limpahkan kesehatan yang baik, kekuatan, keselamatan kepada setiap jemaat-Mu. Dalam mengangkat pekerjaan karunia-Mu sekecil apapun, biarlah di dalamnya ada kuasa-Mu yang besar, yang akan memberi kemampuan kepada jemaat mengangkat segala pekerjaannya, di mana melalui pekerjaan itu Tuhan akan menghadirkan berkat-berkat di dalam kehidupan jemaat. Kalau masih ada di antara jemaat mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Ya Bapa di surga, untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berjuang menuntut ilmu, berkatilah mereka Tuhan. Sekalipun sebagian besar dari anak-anak Tuhan harus belajar di rumah karena kondisi yang sedang dialami oleh bangsa kami. Namun kami meyakini bahwa semua itu tidak akan menghalangi rancangan masa depan terbaik dari Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia
Berkatilah mereka supaya usia lanjut tidak jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang masih dalam pertumbuhan, berkati mereka supaya tumbuh sehat selamat untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pemuda-pemudimu pun diberkati oleh Tuhan dalam perjuangan mencapai cita-cita mereka di dalam kehidupan pergaulan setiap hari. Jaga, lindungi mereka supaya mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur kepadamu untuk mereka yang boleh ditambahkan usianya 1 tahun lagi dalam sepanjang minggu yang lalu. Kiranya pertambahan usia itu menghadirkan kesyukuran di dalam hati mereka dan semakin memampukan hidup bertanggung jawab dalam hidup karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan kehidupan, yang mengalami pergumulan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki, Adrian Petrus Toding, Bapak Andarias Ombongkila, Albert Musa Rai Tiranda. Berkatilah mereka Tuhan, nyatakan jamahan-Mu kepada mereka sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari pergumulan sakit mereka. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Ludia Hamaratu yang Tuhan sudah berkati sehingga boleh keluar dari rumah sakit. Proses pemulihan selanjutnya kami percaya ada di bawah penanganan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang bergumul karena mereka di PHK, karena mereka dirumahkan dan tidak memiliki penghasilan. Tuhan, kami percaya Tuhan punya cara untuk memberkati setiap jemaat Tuhan dan mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk mereka yang lemah imannya dikuatkan, yang berduka hati dihiburkan oleh Tuhan. Secara khusus pula Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk mereka yang sedang dirawat di rumah sakit oleh karena mereka mengalami pergumulan sakit COVID-19. Kami mohon Tuhan berikan jamahan-Mu, pulihkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana bagi mereka melihat jalan keluar yang kami percaya Tuhan sediakan untuk bangsa kami keluar dari pergumulan ini. Berkati para medis Tuhan yang berdiri di garda terdepan. Beri sehat selamat kepada mereka. Berilah kepada mereka kekuatan, kesehatan yang baik, juga keluarga mereka. Kami percaya di waktu yang Tuhan pandang tepat, Tuhan akan memulihkan keadaan ini karena Tuhan punya kuasa untuk melakukannya. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami laksanakan dalam masa pandemi ini. Kami percaya selalu ada hikmat yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga pekabaran Injil terus dikumandangkan dimanapun dan kapanpun. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa kepadamu untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atasnya. Yang masih ada pada kami, mampukanlah kami memakainya dengan penuh syukur. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami selanjutnya kami percayakan dalam tangan kasih-Mu. Tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami meyakini bahwa Tuhan telah mendengar doa kami. Tuhan mengabulkan doa kami karena kami datang memohon di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian serahkanlah hidupmu padanya.
serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, marilah kita selalu memuliakan nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala kondisi yang Tuhan izinkan kita alami, marilah kita tetap memiliki kepedulian untuk jadi berkat bagi sesama kita. Dan dengan iman, marilah kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah ibadah hari Minggu kita pada saat ini. Teruslah bertekun di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita laksanakan, karena melalui ibadah-ibadah inilah Tuhan hadir menyatakan kekuatan kepada kita semua. Selamat menjalani hidup, selamat menjadi berkat, selamat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Nya.